وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Pertanyaan yang lain, ini pertanyaan hampir sama, banyak sekali. Udzur bil jahli, dari pertanyaan orang yang mengerjakan bid'ah. Bagaimana? Dilihat dia sudah tahu atau belum, di mana dia hidup. Dia meyakini itu sebagai ajaran dari Rasulullah SAW, padahal tidak. Harus dilihat dia sudah tahu atau belum, tidak langsung dihukumi. Sudah sampai hujjah kepada mereka atau tidak, atau tidak. Kemudian juga tadi pembagian syirik sudah, pembagian tauhid sudah, ya. Juga mengenai dakwah kepada orang-orang di luar Islam, apakah mereka sudah sampai hujjah atau belum, dan bagaimana tegaknya hujjah kepada mereka sampainya ajaran Islam yang sahih kepada mereka. Kita tahu bahwa orang-orang di luar Islam seperti di Eropa, di Amerika dan di lain tempat, sampai kepada mereka, mereka tahu Islam, mereka kenal Islam nama, tapi Islam yang hakiki, Islam yang sahih, belum banyak mereka mengetahuinya. Belum sampai kepada mereka. Sampai kepada mereka Islam dengan wajah yang buruk. Islam itu teroris, Islam itu begini, macam-macam. Apalagi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu belum sampai Islam yang sahih kepada mereka, yang benar, dan itu yang harus disampaikan oleh para dai Islam. Misalnya ajaran Ahmadiyah, Al-Qadianiyah, dengan nabi palsunya Mirza Ghulam Ahmad. Mereka giat mendakwakan atas nama Islam di Eropa. Sebagian masyarakat Eropa, orang Eropa masuk Islam melalui mereka. Berarti memang belum sampai ajaran Islam kepada mereka, karena yang sampai bukan Islam, tapi ajaran kufur yang mengatasnamakan Islam. Kan mereka juga melakukan dakwah. Kalau tidak salah kita pernah membahas permasalahan ini, yakni perlunya dakwah dan menyampaikan Islam yang sahih yang memang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang didakwakan oleh para sahabat. Dan kita tahu bahwa ajaran Islam ini fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan manusia berdasarkan dinul Islam. Sebagaimana firman Allah, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah." Hadapkanlah dirimu kepada agama yang hanif, yakni agama tauhid, yang jauh dari segala macam dan bentuk kesyirikan. Fitrat Allah, inilah fitrah Allah yang Allah fitrahkan setiap manusia berdasarkan agama ini. Dan fitrah Allah itu tidak berubah. La tabdila li khalqillah.
Oleh karena itu cepat manusia akan menerima Islam kalau didakwakan dengan dakwah yang sahih, karena dia berjalan sesuai dengan fitrah yang Allah telah fitrahkan dia. Dan ayat yang mulia itu kan langsung ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak itu lahir atas dasar fitrah. Kaum salaf tidak pernah berselisih bahwa yang dimaksud fitrah dalam ayat dan hadis adalah al-Islam. Setiap anak yang lahir membawa dinul Islam. Karena itu Nabi SAW melanjutkan, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudikah atau Nasranikah atau Majusikah. Ini muttafaqun alaih. Dalam sebagian riwayat Muslim, Rasulullah SAW menegaskan, fa in kana muslimaini fa muslimun. Jika kedua orang tuanya muslim, maka anak akan menjadi muslim. Jika kedua orang tuanya muslim, anak akan menjadi muslim. Yani agama anak mengikuti agama kedua orang tuanya. Kita, kedua orang tua kita muslim, maka kita menjadi muslim. Ini fitrah yang Allah telah fitrahkan, yang kalau seseorang itu dibiarkan, didiamkan, maka dia akan condong pada Islam ketika sampai kepadanya Islam. Ketika Islam itu sampai kepadanya, maka dia akan condong pada Islam. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala fitrahkan manusia dan makhluk bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di pihak atas, di atas sekalian makhluknya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Sabbihisma rabbikal a'la." Tasbihkan Rabbmu yang maha tinggi. Fitrah. Jangan sampai fitrah ini dirusak, dimasuki berbagai macam syubhat, kerancuan. Dan ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu perlu pertama kita mempelajari Islam yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk diri dan keluarga kita. Ambil agama kita dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh perkataan para sahabat beredar dari Alkitab dan Sunnah dan tidak keluar dari keduanya. Maka kita ambil agama kita dari qala Allah, qala Rasulullah, ala fahmi salaf, menurut pemahaman kaum salaf dari para sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka ridwanullah alaihim jami'an.